Oke, oke Dela. Jadi jelas ya, kita ke atas lagi Del. Kita ke atas kesimpulannya tadi. Jadi jelas ya, kita lihat pada kesimpulan ini, kita lihat jadi kebenaran firman Allah, amaran petunjuk ya, termasuk juga amaran untuk pembangunan moral ya, firman-firman terkait pembangunan moral seperti yang tadi kita baca renungan pendahuluan tentang teguran kita harus tidak punya khawatir-khawatir ya, tidak punya tidak menjajarkan diri dengan dunia, berpisah dengan dunia. Itu kan semua amaran-amaran dan petunjuk. Itu pun juga harus punya contoh ya. Kalau yang peristiwa-peristiwa, perkara-perkara peristiwa itu harus juga ditambah hayal dan nubuatan, kita udah sering belajar. Tapi yang berkaitan dengan amaran, nasihat-nasihat bangunan moral, kita belum begitu paham bahwa harus ada contoh juga. Nah, kalau begitu, harus ada contoh, maka berikutnya setelah kita tadi belajar renungan pendahuluan dan kita membahas tentang larangan-larangan bergabung dengan orang dunia, berpisah, punya kekhawatiran-kekhawatiran, juga harus punya contohnya. Mana contohnya? Berikutnya Dela lanjut deh. Sekarang kita lihat kepada contohnya. Jadi kalau kita sudah cukup kenyang dengan amaran-amaran yang tegas dari Victor Hutef tadi, sekarang kita coba lihat sesuai dengan prinsip rumus yang barusan kita baca harus juga ada contohnya. Ya. Sekarang kita lihat kepada contohnya. Kenapa perlu dikasih contoh? Supaya kita tidak supaya kita tidak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Jangan orang-orang berinterpretasi A, berinterpretasi B, karena cuma dari amaran-amaran. Jadi Tuhan kasih contoh supaya kita bisa melihat saksi hidup, ya, bagaimana orang-orang ini menerapkan yang namanya pembangunan dan reformasi itu seperti apa. Yang pertama, kita lihat dari contoh Abraham. Mungkin selama ini kalau kita pelajari selalu kita lihat hanya pada Lot, Lot, Lot. Kita kira pengalaman kita pelajaran hanya dari Lot. Ternyata ada juga drama-drama yang kita dapat di dalam pengalamannya Abraham. Ya, kita kira perjalanan Abraham itu hidupnya mulus-mulus saja. Ya, Abraham tidak pernah ikut-ikutan merasa ini Ibrahim Sidel kalau kita baca di bawahnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu tulisan di bawah itu kan pekabaran dari Allah datang kepada Ibrahim. Jadi bukan Abraham, tapi Ibrahim. Ya. Jadi kalau kita selama ini ngira Abraham atau Ibrahim itu betapa mulusnya perjalanannya, tidak seperti Lot, ternyata di dalam pembacaan ini kita akan diperlihatkan ada cerita, ada drama-drama juga yang dijalankan oleh Ibrahim sebelum dia menjadi seperti yang kita suka. Mari kita baca sama-sama. Kabaran dari Allah datang kepada Abraham, Ibrahim. Keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan dari dalam rumah Bapa. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kelak, agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugasnya yang besar sebagai pemelihara hukum yang suci. Jadi kita lihat yang dihitamkan yang pertama, agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugasnya yang besar sebagai pemelihara hukum-hukum yang suci itu. Jadi kalau dia tetap berada di kota Ur-Kasdim, ya, dari kata-kata ini jelas kita bisa lihat, ya, ia tidak bisa menjadi pemelihara-pemelihara hukum yang suci, ya. Jadi Tuhan kasih perintah dia keluar dari Ur-Kasdim supaya dia bisa memelihara hukum-hukum yang suci. Jadi memelihara hukum-hukum yang suci itu nggak bisa saudara-saudara sekalian berada di tengah-tengah pergaulan seperti kita sekarang. Ya, maka itu tadi di dalam renungan pendahuluan yang 2 minggu yang lalu yang Ana sampaikan, kita harus berpisah. Kita harus berpisah dan tidak menjamah yang tadi kita baca. Keluarlah kamu, berpisahlah kamu. Ya, jangan kamu menjamah. Itu harus dilakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, ini contoh hidup nih, saksi hidup. Yang tadi amaran, yang sekarang kita lihat dari contohnya. Kan tadi kita udah lihat prinsipnya. Amaran itu harus ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya, itu bukan kebenaran. Nah, sekarang kita lihat di dalam contohnya. Jelas di dalam pengalamannya Ibrahim. Kita lihat supaya Ibrahim ini bisa melaksanakan pemeliharaan hukum-hukum, Tuhan suruh dia keluar dari kota Ur Kasdim. Kita baca terus.
Ibrahim harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanaknya. Oh, itu saya besarkan hurufnya. Ya. Jadi supaya dia bisa memelihara hukum-hukum yang suci itu, ia harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanak. Jadi saudara coba lihat kembali, renungkan baik-baik. Ini semua petunjuk di dalam 40 hari. Ya, petunjuk ini tidak berhasil Tuhan terapkan kepada murid-muridnya di 3,5 tahun. Ya, Tuhan berkehendak kita benahi di dalam sisa 40 hari. Terbukti kita tidak berhasil waktu Victor Hutef masih hidup, kita masih gabung dengan teman-teman. Terbukti kita nggak berhasil. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang belum selesai kita lakukan. Dan ini dibukakan kepada kita sekarang gulungan kebenaran ini supaya kita lakukan di dalam periode yang sisa. Jangan sia-siakan waktu. Pengaruh kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya akan menghalangi latihan-latihan yang akan Tuhan berikan kepada hambanya. Jadi artinya Abraham ini akan kalah ketika ada ujian-ujian. Jadi latihannya tuh bukan cuma satu. Ada beberapa ujian-ujian. Kita tahu Abraham punya ujian beberapa banyak. Ya, waktu dia punya anak mau dipotong. Ya, dia nggak punya anak. Ya, berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Ya, itu ujian. Terus punya anak mau dipotong. Terus istrinya mau diambil sama raja, itu dia pura-pura ngaku sebagai adiknya. Itu semua ujian-ujian. Jadi kalau mereka berada, si Ibrahim dan istrinya itu masih berada dengan teman-temannya, dengan teman-teman masa kanak-kanaknya, dia nggak akan bisa melaksanakan firman-Nya. Dia ke atas dulu deh. Dia nggak bisa melaksanakan firman-Nya. Ya, baca tuh. Kalau dia masih berada dengan kaum kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya, itu akan menghalangi latihan-latihannya dia. Ya, jadi kita renungkan itu semua pengalaman Abraham. Nggak bisa kita katakan bahwa kita kuat, kita lebih dari Abraham. Abraham itu sudah dibilang bapak orang percaya. Bapak orang percaya aja Tuhan harus memisahkan dia dari pergaulan, masa kita yang orang biasa-biasa begini. Bahkan kita malah mirip sama Lot, ya, bahkan malah mirip sama Yudas, ya. Masa kita merasa diri lebih punya kemampuan dari Abraham, ya. Mari kita baca terus. Karena Abraham sekarang dengan satu cara yang istimewa mempunyai hubungan dengan sorga. Ini Abraham sekarang, bukan Abraham yang kemarin. Ia harus hidup di antara orang-orang asing. Tabiatnya harus berbeda daripada orang-orang di dalam dunia ini. Nah, itu lihat. Jadi Tuhan nuntut kita harus berbeda. Ya, selain kita disuruh keluar dari pergaulan, tabiat kita juga harus berbeda. Jangan kita sudah berada di tongkat gembala, ya, tapi kebenaran pemahaman kita masih orang kafir yang seperti tadi kita baca dari renungan pendahuluan. Ya, jangan pengakuan kita orang Kristen, tapi perbuatan kita masih seperti orang dunia, punya khawatir-khawatir. Kalau begitu, makanya tadi kita disejajarkan dengan orang kafir. Ya, ia sendiri tidak dapat menjelaskan segala tindakan yang telah diambilnya agar dapat dimengerti oleh sahabat-sahabat. Jadi nggak bisa dia jelasin ke sahabat-sahabat. Perkara-perkara rohani harus dipahami secara rohani. Motif yang menggerakkan tindakannya tidak dapat dipahami oleh kaum keluarganya yang menyembah berhala-berhala itu. Jadi saudara-saudara siap-siap kalau saudara-saudara punya keluarga-keluarga, orang Indonesia rata-rata punya keluarga. Ya, nanti kita kalau berubah, kita siap-siap keluarga kita akan mempertanyakan kenapa sih kok kamu begini dulu nggak gini, agamamu tuh agama palsu, hati-hati. Kita susah menjelaskan kepada dia karena duduk cara berpikir kita, logika berpikir kita sudah beda sama dia. Jadi kalau kita nggak bisa menjelaskan dia bukan berarti kita nggak punya kebenaran. Yohanes Abraham aja nggak bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya. Jadi jangan berharap, jangan kita kecil hati bahwa wah karena kita nggak bisa menjelaskan, wah saya ini berada di dalam kepalsuan. Tidak, ya. Ini contoh memberikan suatu pengalaman, jalan pengalaman hidup kita juga. Banyak yang masih diuji sebagai halnya Abraham. Nah, lihat itu sudah dijanjikan itu hati-hati ada ujian-ujian di hadapan kita. Jadi kalau saudara maunya hidupnya mulus-mulus saja, artinya saudara bukan umat Allah. Kalau saudara di dalam hidupnya penuh halangan-halangan, itu menunjukkan bahwa Anda adalah penggenapan dari kata-kata Nyonya White ini.
Mereka tidak mendengar suara Allah berkata-kata langsung dari sorga, tapi ia memanggil mereka melalui pengajaran-pengajaran sabdanya dan perintah-perintah, peristiwa-peristiwa yang merupakan pimpinannya. Boleh jadi mereka dituntun untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan, untuk meninggalkan pergaulan yang menyenangkan dan menguntungkan. Ya, coba kita lihat kembali huruf yang besar ini saya sampaikan. Boleh jadi ketika kita dituntun untuk keluar dari pergaulan, kita meninggalkan suatu pekerjaan yang akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Wow, ya. Coba bisa lihat, kita bisa saja kalau kita tetap berada di dunia ini, ya, di dalam pergaulan kita, kita bisa saja mendapatkan suatu peluang pekerjaan yang penuh dengan kekayaan dan kehormatan. Ya. Terus bisa saja kita, kalau kita tetap berada di dalam kondisi kita, kita mendapatkan kesemuanya itu. Tetapi sebagaimana sebagaimana Ibrahim, kita disuruh meninggalkannya. Ya, sehingga kalau kita meninggalkannya, peluang mendapatkan kekayaan dan kehormatan itu hilang. Ya, untuk meninggalkan pergaulan yang menyenangkan juga kita akan kehilangan pergaulan yang menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Bagi orang yang belum menjadi manusia baru, ya, dan menguntungkan dan berpisah dari keluarga untuk memasuki apa yang kelihatannya sebagai satu jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, kesusahan, kesukaran dan pengorbanan. Wow, ya tidak. Abraham waktu disuruh keluar daripada Ibrahim suruh keluar dari Ur Kasdim, dia nggak punya bayangan ada apa di perjalanan nanti di depan. Ada apa? Ya, dia harus meninggalkan semua kenyamanan yang sudah dia punya dari sejak kanak-kanaknya dia. Dia benar-benar harus menghadapi sebuah jalan yang benar-benar suram di depan penyangkalan diri, kesukaran dan pengorbanan. Ya, kita lihat di sini dikatakan boleh jadi mereka. Jadi kalau dikatakan mereka, artinya kata-kata ini tidak hanya berlaku kepada Ibrahim seorang diri. Karena Ibrahim seorang diri, singular. Kalau dikatakan mereka, artinya kepada calon-calon orang-orang yang sejalan dengan pengalamannya Ibrahim ini. Juga dimungkinkan kamu akan menghadapi hal yang sama. Ada peluang-peluang kekayaan dan kehormatan dan apa kenyamanan di dalam pergaulan yang akan harus kamu tinggalkan kalau kamu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dan di perintah-perintah Tuhan itu di depan benar-benar penuh penyangkalan diri, kesuraman, dan pengorbanan. Tuhan memberikan kepada mereka satu tugas untuk dilaksanakan. Tapi satu kehidupan yang senang-senang dan pengaruh daripada sahabat-sahabat serta keluarga akan menghalangi perkembangan tabiat yang amat dibutuhkan pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita disuruh berpisah karena semuanya itu bisa menjadi penghalang bagaimana kita menjadi manusia-manusia baru. Ya. Jadi kita disuruh berpisah. Ia memanggil mereka keluar dari pengaruh-pengaruh serta pertolongan manusia dan memimpin mereka untuk merasakan kebutuhan akan pertolongannya dan bergantung hanya kepadanya saja. Jadi Tuhan menciptakan sebuah peristiwa-peristiwa penyangkalan diri, kesusahan, kesengsaraan. Itu mendorong supaya apa? Memimpin mereka untuk merasakan membutuhkan pertolongan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Ya, yang dahulunya dia meminta pertolongan kepada manusia, ya. Ia memanggil mereka keluar dari pengaruh serta pertolongan manusia. Jadi yang dulunya dia minta pengaruh, dia dipengaruhi dan meminta pertolongan dari saudara-saudaranya, ya. Pada saat dia sudah berpisah, dia dipaksa sama Tuhan dengan kesengsaraan dan kesulitan, ya, dipaksa Tuhan untuk apa? Untuk meminta kebutuhan akan pertolongannya itu hanya kepadanya saja, kepada Tuhan saja. Dia tidak lagi minta pertolongan kepada manusia yang sebagaimana Ibrahim waktu di Ur Kasdim. Jadi waktu dia di perjalanan itu sudah tidak pernah lagi dia dapat bantuan dari orang lain, manusia. Dia sepenuhnya benar-benar jalanannya hanya bersahabat dengan Allah. Sama kayak Henokh 300 tahun dia bersahabat dengan Allah. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah ini lagi ya.
Demi untuk Kristus menghitung segala kerugian itu sebagai satu keuntungan. Ya, jadi artinya jelas di dalam tulisannya Nyonya White ini ada potensi kerugian yang kita akan hadapi sebagaimana perjalanannya Abraham. Ya, ada potensi kerugian, tapi kerugian yang dikatakan sama Nyonya White ini diingatkan bahwa kerugian yang kita akan dapatkan itu adalah sebagai suatu keuntungan. Ya. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu kerugian. Kalau kita menganggapnya sebagai kerugian, maka kita akan bersungut-sungut, ya, dan kita akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengingat dengan bacaan ini, petunjuk Nyonya White ini menyadarkan kita untuk ketika kita mendapatkan kerugian oleh karena kita memisahkan diri dari pergaulan, dari keluarga, segala kerugian yang kita dapatkan itu, ya, itu adalah keuntungan. Ya, ia mau melakukan hal ini supaya iman Abraham, Ibrahim, dan bersama-sama dengan dia akan mengambil bahagian dalam satu kemuliaan yang kekal yang berlimpah-limpah. Dan dengan mana sengsara yang ada sekarang ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan. Jadi kita akan menghadapi sebuah kesengsaraan di depan. Janji kata-katanya Nyawet ini, ya, harus kita selalu ingat. Tuhan di dalam pimpinannya telah mendatangkan ujian ini kepada Ibrahim untuk mengajarkan kepadanya pelajaran-pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman. Berserah, sabar, dan iman. Pelajaran-pelajaran yang harus dicatat demi keuntungan semua orang di kemudian hari. Dipanggil untuk menahan penderitaan. Nah, Tuhan menuntun anak-anaknya melalui satu jalan yang mereka tidak ketahui. Ya, jadi saya garis bawah itu. Tuhan menuntun anak-anaknya melalui suatu jalan yang mereka tidak ketahui. Jadi kita nggak tahu, sama kayak Abraham nggak pernah tahu perjalanan ke tanah Kanaan itu akan ada ujian-ujian yang bagaimana, dia nggak pernah tahu. Tetapi ia tidak melupakan atau meninggalkan mereka yang berharap kepadanya. Jadi kita harus berharap kepadanya. Kalau kita berharap kepadanya, Tuhan udah kasih janji, dia tidak akan meninggalkan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran kita yang baca di dalam renungan pendahuluan itu benar-benar tidak akan terjadi. Makanya dibilang jangan buang-buang waktu. Karena kalau kita berharap kepada Allah, itu semua janji, apa kekhawatiran itu tidak akan timbul di dalam perjalanan hidup kita. Itu janji Tuhan. Maka kita cobalah belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ia mengizinkan penderitaan, itu saya hitamkan. Artinya bukan Tuhan melepaskan kita dari penderitaan, Tuhan biarin. Karena penderitaan-penderitaan itu sebuah pendidikan. Ya, kita lihat. Ia mengizinkan penderitaan menimpa Ayub, tetapi ia tidak meninggalkannya. Ia membiarkan tuh, mengizinkan penderitaan, membiarkan Yohanes yang kekasih dibuang ke Pulau Patmos yang terpencil, tetapi Allah menemuinya di sana dan hayal dipenuhi oleh pemandangan-pemandangan dipenuhi kemuliaan yang baka. Jadi suatu berkat pada Yohanes oleh karena dia dibuang ke Pulau Patmos. Bagi manusia biasa melihat wah ini sebuah penderitaan, tapi bagi Tuhan ini sebuah berkat. Ya, selama Yohanes ini bisa memahami pikiran Tuhan, maka dia tidak akan bersungut. Nah, marilah kita juga belajar. Emang susah, tapi ya inilah 40 hari yang kita harus jalan. Allah mengizinkan penggodaan menyerang umatnya agar oleh ketetapan hati serta penurutan mereka, mereka sendiri akan diperkaya secara rohani. Dan agar teladan hidup mereka dapat menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Wow. Kita lihat jadi apa yang kesusahan-kesusahan dari kita, ya, masing-masing kita punya penderitaan-penderitaan, itu memang sudah Tuhan biarkan terjadi supaya menjadi satu teladan bagi kita, bagi diri kita, membuat kita pantas dan juga menjadi teladan bagi orang lain, kekuatan bagi orang lain. Tuh ya. Jadi apa yang ditulis pengalaman Ayub, pengalaman Yohanes Pewahyu, pengalamannya Abraham itu semua dicatat untuk teladan bagi orang-orang lain dan orang-orang lain itu adalah kita yang berada di akhir zaman. Karena aku ini amat mengetahui akan segala maksud yang kutaruh akan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu maksud akan selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat, supaya pada akhirnya aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu. Kesusahan, kesukaran yang menguji iman kita yang dengan hebatnya
dan yang menjadikan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Kesukaran ini membuat kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Harus memimpin kita. Jadi kalau ada saudara-saudara yang pernah merasakan kesusahan yang sampai merasa diri Tuhan meninggalkan kita, itu peristiwa itu, kesusahan yang sedemikian itu harus memimpin kita untuk datang lebih dekat kepada Kristus. Betapa susahnya. Banyak orang yang malah jauh. Tapi dalam petunjuk Nyonya White ini disuruh dalam keadaan-keadaan yang sedemikian susahnya, kita harus dibuat mampu, ya, harus dibuat diri kita mampu memimpin kita datang lebih dekat kepada Kristus. Kita harus dibuat mampu. Kita nggak mampu, rata-rata kita nggak mampu membuat diri kita mau berserah kepada Tuhan. Malah kita mau marah-marah, bersungut-sungut. Agar dapat kita meletakkan segala beban kita di kakinya dan mengalami damai yang akan diberikan kepada kita sebagai pengganti. Dan jadi artinya Tuhan mau ngasih damai penggantinya itu kalau kita mau datang lebih dekat. Tapi kalau kita menjauh, ya jangan harap Tuhan mau ngejar-ngejar kita. Yang butuh itu bukan Tuhan butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Oke? Ya. Ya. Oke, kira-kira mungkin itu ya. Yang berikutnya, ya, ini adalah kebenaran contoh. Ya, tadi kita udah belajar kebenaran amaran, sekarang kita belajar kebenaran contoh dari pembangunan dan reformasi. Pembangunan reformasi yang tadi barusan kita lihat adalah bagaimana penerapan amaran-amaran yang sudah kita baca tentang berpisahlah dari pergaulan, berpisahlah dari saudara-saudara. Kita sudah saksikan dari contohnya seorang Ibrahim. Sekarang kita coba lihat dari contohnya Lot, yaitu contoh dari kita sendiri. Ya. Sekarang kita coba lihat ajaran apa lagi yang kita dapat dari contoh yang berikut ini tentang pembangunan dan reformasi. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ada sebab untuk menjadi takut akan adanya bahaya di dalam keadaan dunia keagamaan dewasa ini. Rahmat Allah diremehkan, orang banyak telah meniadakan hukum, sambil mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Kekafiran sedang merajalela di banyak gereja di dunia ini. Bukan kekafiran dalam arti yang luas, yaitu penyangkalan yang terang-terangan terhadap Alkitab. Ya, jadi kekafiran yang dimaksud dalam cerita Sodom dan Gomora ini, ya, tidak kekafiran secara luas, ya. Kekafiran sedang merajalela di banyak gereja dunia ini, bukan kekafiran dalam arti yang luas, yaitu penyangkalan yang terang-terang. Jadi yang difokuskan diceritakan di sini yang terjadi di gereja-gereja bukan kekafiran seperti yang di dunia, tetapi kekafiran yang terjadi dalam gereja di dunia ini, yaitu kekafiran yang kita baca di sini penyangkalan yang terang-terangan terhadap Alkitab. Jadi kekafiran terhadap Alkitab. Jadi bukan kekafiran terhadap hal-hal yang terjadi di dunia. Melainkan satu kekafiran yang berpakaikan jubah kekristenan. Jadi hanya kemasannya saja Kristen. Sementara itu ia mencoba menghancurkan iman terhadap Alkitab sebagai satu wahyu dari Allah. Nah, coba lihat ini. Ini tentang pembangunan dan reformasi, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi dari cerita Sodom dan Gomora ini, ternyata bukan hanya cerita tentang orang kafir, tapi ada sebuah pengaruh daripada apa yang terjadi di dalam gereja, yaitu apa? Kekafiran terhadap Alkitab, ya. Penyangkalan yang terang-terangan terhadap Alkitab, kafiran yang berpakaikan jubah kekristenan. Jadi artinya apa? Memberikan angin-angin pengajaran. Nah, ini suatu pelajaran yang penting nih. Hati-hati di dalam pembangunan dan reformasi ada angin-angin pengajaran, saudara-saudara sekalian. Ya. Dunia kita langsung baca yang hitam aja. Dunia ini dengan cepat sekali telah matang untuk dibinasakan. Segera penghukuman Allah akan dijatuhkan dan dosa serta orang yang berdosa akan dibakar. Nah, jadi kalau contoh Sodom dan Gomora itu dahulu, tapi ini contoh dan saingan dari Sodom dan Gomora itu dibawa ke dunia yang umurnya sudah matang katanya. Jadi amaran yang kita baca ini adalah bagi orang-orang yang di dunia yang sudah matang usianya.
untuk dibinasakan. Oke? Kata juru selamat, jagalah dirimu supaya hatimu jangan ditaklukkan oleh gelojoh dan mabuk dan percintaan kehidupan ini. Sehingga dengan tiada disangka-sangka hari itu terentang ke atasmu seperti jerat. Jadi kembali lagi, yang tadi kita baca di dalam renungan pendahuluan, ini semua nyambung pembelajaran kita. Seperti Lukas 14. Ya, ada yang saya baru membeli 5 ekor lembu, tolong saya diampuni. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang kayak begitu itu ada di dalam diri kita. Ya, jangan, jaga, kita dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan ditaklukkan oleh gelojoh, ya, dan mabuk dan percintaan kehidupan ini. Jadi kehidupan ini, kekayaan lah dan segala macam yang ada di dunia ini. Sehingga dengan tiada disangka-sangka hari itu terentang ke atasmu seperti jerat. Kenapa? Tiada disangka-sangka hari itu saya gedekan. Kenapa? Kenapa, saudara? Kenapa? Karena kita itu punya contoh dan contoh saingan dari 120 tahun. Ya, di mana? Bagaimana contohnya 120 tahun? Kejadian air bah itu bukan bicara disangka-sangka soal waktunya, ya. Yang terjadi adalah keadaannya gitu loh. Orang-orang masih gelojo, orang masih mabuk, orang-orang masih berdagang, mencintai kehidupan. Keadaan-keadaan itu jangan sampai kita juga ikut hanyut di dalamnya, ya. Kita nggak bicara time setting, kita tahu waktunya, tapi keadaan ini tidak mengarah kepada kewaspadaan kita terhadap waktunya. Kita waspada waktunya, tapi kita nggak waspada dalam perilaku kita. Kita masih hanyut, ya. Maka itu saya hitamkan dan saya gedekan. Karena keadaan yang nanti terjadi di 2027, gambarannya juga sama, tiada disangka-sangka hari itu. Walaupun kita tahu ada perang Raja Utara, ada konfederasi, ada perempuan mau duduk, ya, ada pohon ara, pohon-pohon ara dijatuhkan. Tapi kita nggak pernah tahu keadaannya itu apakah jauh-jauh hari peristiwanya sehingga kita bisa melihat, ataukah peristiwanya secara bersamaan terjadi secara mendadak. Terus sehingga kalau kita tidak mempunyai waktu lagi untuk bersiap-siap. Hati-hati, kita nggak bisa bayangkan itu semua peristiwa itu terjadinya bisa saja dalam waktu yang sedemikian singkat. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, oh saya tunggu kejadian-kejadian itu terjadi baru saya baca. Itu sudah sangat terlambat. Hati-hati saudara-saudara. Ya, sementara kita masih terlalu jatuh di dalam gelojo dan mabuk dan percintaan kepada hidup. Jangan kita pahami secara kaku, secara letterlek, ya. Oh kita kan nggak gelojo, kita kan nggak mabuk, kita kan minum-minum. Jangan kita terjemahkan sedemikian sempit, ini semua bahasa nubuatan. Ya, jadi artinya kita hanyut di dalam gaya-gaya kehidupan orang-orang dunia. Ya, terentang ke atasmu seperti jerat, karena demikianlah kelak datangnya ke atas sekalian orang yang diam di seluruh muka bumi. Sebelum kehancuran Sodom, Allah telah mengirimkan satu berita kepada Lot. Nah, itu juga saya hitamkan. Artinya, sebagaimana ini adalah contoh kepada contoh saingan, maka ada suatu ada suatu amaran atau ada suatu petunjuk yang Tuhan berikan dahulu kepada calon-calon orang-orang yang seperti Lot. Ya. Yaitu calon-calon seperti Lot ini siapa? Calon-calon 144.000. Ada pekabaran yang diberikan. Dan pekabaran itu harus diterima. Itu yang bisa membuat Lot itu bisa lolos. Kalau dia tidak terima, maka dia akan ikut hancur dalam kehancuran. Ya. Suara amaran yang sama-sama telah terdengar oleh murid-murid Kristus sebelum kehancuran Yerusalem. Nah, jadi adanya suatu amaran, ada suatu pekabaran yang diberikan. Itu sebagai satu contoh di zaman Lot, di zamannya sebelum kehancuran Yerusalem, itu ada pekabaran yang disampaikan. Beruntung kita sudah menerima. Saya belum melihat apakah amaran ini hanya sampai pekabaran tongkat gembala ataukah harus lebih daripada itu. Sejauh yang kita baca sementara hanya sampai di sana, kita ikuti saja. Tapi apabila kamu nampak Yerusalem di lingkungan dan seterusnya, kita baca saja yang dihitam. Mereka tidak boleh berlambatan untuk menyelamatkan sesuatu dari harta benda mereka. Nah,
Jadi ketika kita mendapatkan amaran itu tidak boleh berlambatan seperti yang tadi kita baca. Kapan kita sudah mulai meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran? Sesegera mungkin. Tadi kan kita udah baca kan, kapan kita meninggal. Tapi kalau untuk mencari nafkah secara apa menyusut berangsur-angsur secara menyusut. Tapi kalau mementingkan diri sendiri, mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran seperti baru membeli 5 ekor lembu, baru kawin dan segala macam. Itu sesegera mungkin kamu tinggal. Mereka tidak boleh berlambatan untuk menyelamatkan sesuatu dari harta benda mereka. Jadi jangan sampai harta benda itu jadi berhala, penghalang. Melainkan harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri. Ini semua contoh-contoh ya dari amaran. Kalau tadi amaran-amaran sudah disampaikan yang sedemikian tegas dari Victor Ted, sekarang kita baca dari kebenaran contoh. Benaran amarannya sudah, benaran contoh yang sekarang. Ada satu usaha untuk lari keluar, satu perpisahan dari yang jahat, satu usaha untuk menyelamatkan diri. Demikianlah itu terjadi pada zamanmu. Demikian pula dengan Lot. Demikian juga dengan murid-murid sebelum kehancuran Yerusalem. Dan demikian pula akan terjadi pada zaman akhir. Ya, jadi kalau di dalam contoh-contoh itu selalu ada pekabaran dahulu yang harus diterima, maka di dalam periode contoh saingannya di akhir pun juga harus kamu terima sebuah pekabaran. Dan penerimaan kamu bukan hanya kemasan di luar, tapi juga harus kamu terapkan di dalam praktek beragamamu. Jangan seperti siswa-siswa 3,5 tahun, ya. Siswa-siswa itu hanya menerima Yesus di luarnya saja, tapi di dalamnya tidak. Waktu sayang tidak sampai ke sana, saya kemungkinan membacakan. Tapi mungkin kita lanjut di 2 minggu ke depan. Tapi kita tuntaskan dulu ini. Ini akan melanjut sampai kepada ceritanya Yesus, sampai murid-murid Yesus, sampai perbedaan antara 3,5 tahun dan 40 hari. Nanti akan sampai di sana. Sayang waktu ya. Kita lanjut. Keadaan yang penuh kejahatan dan kemurtatan pada zaman akhir akan timbul di dalam dunia keagamaan tuh. Jadi juga masuk tuh kemurtatan, ya kejahatan itu ada di dalam dunia keagamaan juga, bukan hanya dunia di luar. Telah dinyatakan kepada Rasul Yohanes dalam hal tentang Babylon. Ya, kita terus. Sebelum kehancuran satu panggilan diberikan dari sorga tuh, akan ada satu pekabaran dulu tuh sebelum kehancuran. Ya, sebagaimana pada zaman Nuh dan Lot harus ada satu perpisahan yang nyata dari dosa dan orang-orang yang berdosa. Jadi sebagaimana zamannya Nuh dan Lot dan juga Ibrahim yang tadi kita baca harus ada perpisahan yang nyata. Jadi kalau sekarang ini kita perpisahannya cuma kayak nggak nyata. Kita masih kayak ya masih gabung. Kalau nggak berpisah juga kenyataan kita masih pikiran kita masih menyatu dengan orang-orang. Masih punya khawatir-khawatirnya orang dunia. Ya. Tapi dalam contoh dari Nuh dan contoh dari Lot, kita dibilang harus punya perpisahan yang nyata dari dosa dan orang-orang berdosa. Tidak akan ada kompromi antara dunia ini dengan Allah. Tidak akan ada penyimpangan untuk memperoleh harta duniawi. Tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mamon. Ya, lihat itu kembali lagi Mamon di bawah-bawah. Ya, jadi tidak ada lagi. Lihat konsistennya bagaimana petunjuknya Nyawet dan Victor Utep itu selalu konsisten. Ya, yang tidak konsisten adalah kita yang membacanya. Jadi jangan kita giring-giring bacaan ini ya. Oke, kita lanjut Del. Oke, kita nanti bisa baca tuh. Nah, sekarang pembelajaran dari pengalaman Lot kehilangan semuanya. Ya, sekarang kita lihat dari pengalamannya Lot sendiri. Kalau tadi tuh pengalaman zamannya Lot. Itu sekarang pengalaman pribadi dari Lot. Oke, kita lihat. Lot berjalan menuju gunung dan tinggal di dalam sebuah gua. Ya. Ini cerita, adalah jangan geser dulu deh. Ini adalah cerita setelah dia keluar dari kota Sodom dan Gomora. Kalau yang tadi kita bicara tentang waktu dia masih di Sodom dan Gomora, sekarang ini sudah dilewat dari kota Sodom dan Gomora. Artinya ini sudah tidak lagi kita bicara kepada lalang. Karena lalang tidak mempunyai kebenaran tongkat gembala. Ini adalah satu nasihat bagi orang-orang yang sudah mempunyai atau menerima amaran tentang kehancuran kota Sodom dan Gomora.
Artinya kita sudah benar-benar sedikit lagi selamat. Ya ini sudah sedikit lagi selamat. Dela geser dulu kata sedikit. Sedikit aja. Lot bermukim di Zoar. Kita baca yang di bawah deh. Lot bermukim di Zoar untuk sementara waktu saja. Kejahatan merajalela di sana sebagaimana halnya di Sodom. Ia merasa takut tetap tinggal di sana. Jadi artinya ini sudah cerita selesai dia dari Sodom. Dia sudah selamat. Jadi artinya kalau kita dicontoh dan contoh saingankan dengan Lot, artinya harusnya sudah menang. Tapi kenyataan dari cerita ini belum berakhir ceritanya. Karena jangan-jangan kota ini pun akan dibinasakan pula. Tidak lama sesudah itu Soar dibakar seperti yang telah direncanakan Allah. Lot berjalan menuju ke gunung dan tinggal di dalam sebuah goa. Nah, kita lihat setelah Sodom dan Gomora, ya, si Lot telah belajar dari pengalaman dan Lot tinggal di goa dan tinggal menuju ke gunung dan tinggal di dalam goa. Lanjut bagaimana dengan anak-anaknya? Dan kita tahu anak-anaknya juga ikut lolos dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Lanjut, Del. Perbuatan yang keji dan dari keputri-putrinya adalah akibat dari pergaulan yang salah di kota yang jahat itu. Jadi di kota Soan. Kejahatan akhlaknya telah demikian berpadu dengan tabiat-tabiat mereka sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Ya, coba saudara lihat. Jadi akhirnya kita lihat di sini. Kita baca yang di bagian bawah. Ya, betapa besarnya perbedaan Abraham dan Lot. Dulu mereka bersahabat, berbakti pada satu mezbah yang sama, tinggal berdampingan di dalam tenda mereka. Tetapi sekarang betapa jauhnya perpisahan mereka. Lot telah memilih Sodom untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungan. Ya, lihat, dia memilih kota Sodom untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungan. Sebelum kita lanjut, kita coba lihat dulu pengalaman Abraham tadi. Kita sudah sama-sama baca Abraham dikeluarkan Tuhan dari Ur Kasdim adalah supaya dia bisa mengikuti latihan-latihan yang Tuhan akan siapkan. Jadi Tuhan memisahkan dia dari pergaulan. Tetapi Lot nggak belajar dari rencana Allah itu. Supaya apa Tuhan memisahkan Abraham daripada pergaulan? Supaya dia bisa melaksanakan firman-firmannya Tuhan. Nah, si Lot gak belajar dari pengalaman itu. Malah Lot yang tadinya sudah terpisah, malah dia memilih kota Sodom dan Gomora untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungan. Jadi artinya Lot ini malah mundur lagi masuk, boleh kita katakan kayak mundur balik lagi ke kota Ur Kasdim. Ya, dengan meninggalkan mezbah Ibrahim dan korban hariannya kepada Allah yang hidup, ia telah mengizinkan anaknya bercampur baur dengan bangsa jahat dan menyembah berhala. Akhirnya ia diselamatkan seperti satu puntung yang sudah direbut dalam api. Ya, dia kehilangan istrinya dan kehilangan anaknya. Kita nggak usah baca panjang-panjang. Ya, tetapi kehilangan harta bendanya berkabung atas istri dan anaknya. Tinggal di dalam sebuah goa. Jadi dia diselamatkan itu dalam kondisi berada di dalam goa. Jadi bukan berada di dalam kekayaannya seperti kota Sodom dan Gomora. Ya, anak dan istrinya sudah bercampur dengan baur dengan bangsa yang jahat dari kota Soa. Ya, jadi hati-hati saudara. Ini sebuah pelajaran. Jadi bukan berarti saudara sudah menerima tongkat gembala, saudara pasti selamat. Ini masih ada lagi ujian-ujian. Ya, anak-anaknya Lot ini sebagai contoh. Kemarin kita udah belajar dari Metusala. Ini juga cerita contoh tambahan lagi dari orang-orang yang sebenarnya sudah sedikit lagi selamat. Sedangkan si Lot mau tinggal di goa, sedangkan anak-anaknya dia bergabung kembali, ya, menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang jahat di dalam kota Zoar. Pada akhirnya ikut dibakar. Ya. Jadi Lot diselamatkan seperti puntung yang direbut di dalam api. Kita kalau nanti diselamatkan adalah sama seperti itu. Tapi kita harus buktikan dulu seperti Lot. Ya, kita buktikan kita menjadi manusia yang baru, yaitu bukan manusia yang lama, bukan Lot yang lama, yaitu Lot yang baru yang sudah tinggal di goa, Lot yang baru yang sudah tidak mempunyai mimpi-mimpi tentang kemewahan dan kepelesiran keuntungan di kota Sodom. Ya, itu yang Tuhan minta pada kita.
Oke, lanjut Del. Kata orang bijaksana itu, janganlah engkau berlelah hendak menjadi kaya. Jika kiranya engkau berakal, maka tinggalkanlah akan dia. Jadi mimpi-mimpi itu akan perlu kita tinggalkan. Dan Rasul Paulus berkata, tetapi orang yang berkehendaknya menjadi kaya itu jatuh dalam pencobaan dan jerat dan banyak keinginan yang bodoh dan yang mendatangkan bencana yang menenggelamkan manusia ke dalam kerusakan dan kebinasaan. Saudara-saudara, masih saudara mencari kekayaan? Saudara-saudara, masihkah saudara masih punya kekhawatiran-kekhawatiran? Saudara-saudara, masihkah saudara bermimpi mengejar mimpi-mimpi yang orang-orang dunia? Setelah saudara baca petunjuk-petunjuk, kita sudah baca petunjuk kebenaran amaran. Sekarang kita sudah baca petunjuk kebenaran daripada contoh. Jadi kebenaran contoh yang sekarang kita baca. Ini sudah lengkap. Jadi kalau sama halnya dengan tadi nasihat kepada guru-guru, ya guru-guru harus menambahkan dengan bagan-bagan, ya bagan-bagan, ya alat-alat peraga untuk membuat tambah jelas. Jadi dengan Tuhan melengkapi antara kebenaran amaran dan kebenaran contoh, ini membuat kita jadi tambah jelas bagaimana sih Tuhan punya keinginan, kemauannya Tuhan itu seperti apa sih? Kalau tadi cuma amaran, mungkin banyak orang bisa multitafsir. Tapi dengan adanya contoh, ya, kebenaran contoh yang kita sama-sama saksikan, nggak ada lagi orang bisa lari ke kiri, lari ke kanan. Semuanya sudah jelas. Harusnya demikian. Sekarang kita coba lihat bagaimana kalau tadi Lot itu jadi orang yang tinggal di dalam goa, di dalam keselamatannya, ya penuh penderitaan. Bagaimana dengan Abraham pada akhirnya? Kan kita selama ini kira juga Abraham itu pada saat kehancuran Sodom dan Gomora, kehancuran Soar, Abraham masih nyaman-nyaman aja di dalam rumahnya yang mungkin mewah. Ya, dia kan tidak ikut kehilangan rumahnya, kehilangan anaknya, istrinya. Dia tidak kehilangan semuanya karena dia patuh. Tapi apakah iya selamatnya dia pada akhirnya juga demikian? Apakah Tuhan memang menginginkan seseorang umat Allah itu masih perlu hidup dengan berbagai kemewahan duniawi? Ya, seperti Abraham, mari kita baca yang berikutnya. Pusaka yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya tidak terdapat di dalam dunia ini. Ya, ingat, pusaka yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya tidak terdapat di dalam dunia ini. Jadi tidak terdapat di dalam dunia ini, termasuk Abraham. Ibrahim tidak mempunyai harta benda di dunia ini. Setapak kaki pun tidak. Wow. Bukankah Abraham itu tidak ada terpengaruh sama kota Sodom dan Gomora? Bukankah dia tetap kaya? Yang sepengetahuan kita. Mari kita baca lebih lanjut. Ia mempunyai banyak perkara. Ia gunakan semuanya itu demi kemuliaan Allah dan untuk kebaikan sesama manusia. Tetapi ia tidak menganggap dunia ini sebagai rumahnya. Ya, kita lihat Bapak orang percaya itu seperti ini. Dia punya harta, semua tetap aja dianggap sebagai cuman orang menumpang. Ya, sebagai musafir. Dia menganggap dirinya musafir. Ya. Tuhan telah memanggil dia untuk meninggalkan bangsanya yang menyembah berhala dengan janji akan memberikan kepadanya tanah Kanaan sebagai harta miliknya untuk selama-lamanya. Namun demikian, baik Ibrahim ataupun anak-anaknya, 10 suku dan 2 suku, ya suku Badani yang dimaksud, tidak memperolehnya. Jadi yang badani-badani ini nggak ada yang terima. Pada waktu Ibrahim mencari satu tempat untuk kuburan, ia harus membelinya dari seorang Kanaan. Satu-satunya harta miliknya di tanah perjanjian itu adalah liang kubur yang ada di Goa Makpelah. Jadi saudara-saudara lihat, masihkah saudara mau mencari kekayaan? Kalau Ibrahim aja pada akhirnya dia buang semuanya itu, ya kita nggak menemukan satu catatan apa satu tulisan dari Ellen G. White bagaimana Abraham pada akhirnya menjadi orang yang termiskin itu seperti apa, itu tidak dicatat. Ya, kalau memang sesuai dengan 2 Timotius yang rumus tadi kita baca di atas, semua yang ditulis itu yang diilhami adalah untuk pembelajaran, pendidikan, perbaikan yang salah. Artinya perubahan dari Abraham yang dulu kaya terus tiba-tiba menjadi orang yang paling miskin itu bukan suatu pelajaran yang perlu. Yang perlu menjadi pelajaran adalah
Kita lihat hasil akhirnya, Abraham pun pada akhirnya sama dengan Lot, ya, hanya butuh sebidang tanah, dia harus, itu pun dia harus beli. Pada akhirnya semuanya kita tidak akan mempunyai harta apapun dari dunia ini, karena kita apa? Hanya musafir. Tetapi ia tidak menganggap dunia ini sebagai rumahnya. Kita harus jadi seperti Abraham. Kita harus juga jadi seorang Lot, ya. Setelah menjadi manusia yang baru, tidak lagi peduli sama apa yang kita punyai sekarang. Ini saya cuma ngomong begini bukan berarti saya sudah menang. Ini yang saya sampaikan dari apa yang saya mengerti. Ini pun juga saya harus berjuang. Jangan Anda katakan, wah Enco nih, apa bisa tuh Enco? Jujur, saya jujur sekarang, pada saat ini, saya boleh katakan saya nggak mampu juga. Tapi karena tulisannya bunyinya begini, ya saya harus menyampaikan kepada saudara. Dan kita bersama-sama, gandeng bergandengan untuk berjuang, saudara-saudara. Semua orang berjuang. Dan perjuangannya itu sampai berapa lama? Tadi kita udah baca, berjuang melawan diri sendiri itu harus selama seumur hidup. Jadi artinya perjuangan itu bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi selama kita masih bisa hidup. Ya. Kalau kita misalnya hidup pun juga sampai 2027 sampai kelepasan, artinya selama kita perjalanan sampai di kelepasan, kita harus berjuang. Oke? Allah telah memberikan kepada Ibrahim satu pandangan akan pusaka yang kekal itu, dan ia puas dengan pengharapan ini. Dari sebab iman ia itu sudah menumpang. Ya, dari sebab iman juga ia sudah menumpang di tanah yang dijanjikan seperti tanah orang. Maka duduknya di dalam kemah, demikian juga Ishak, Yakub yang sama waris dengan dia di dalam perjanjian itu juga, karena ia berharap akan negeri yang beralas itu yang dibangunkan akan dijadikan Allah oleh dijadikan oleh Allah. Jadi kita harus menganggap diri kita ini hanya orang menumpang. Mari kita baca berikutnya lagi. Tentang keturunan Ibrahim tertulis sebagai berikut, di dalam iman juga sekaliannya itu sudah mati dengan tiada sempat menerima perjanjian itu. Tetapi menurut imannya tampak sekaliannya itu serta menyambut dari jauh, sambil mengaku dirinya orang-orang dagang dan penumpang di dalam dunia ini. Kita harus hidup sebagai pengembara dan orang asing di dunia ini. Jikalau kita ingin memperoleh satu negeri yang lebih baik, yaitu sorga, mereka yang menjadi anak-anak Ibrahim akan berusaha memperoleh kota yang dicari oleh Ibrahim, yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Jadi ingat, kita jangan bermimpi bisa bernasib seperti Ibrahim yang kaya raya. Tidak, Ibrahim sendiri pun tidak perlu dia lari ke kota Sodom dan Gomora. Tidak perlu dia bermimpi seperti Lot. Pada akhirnya Ibrahim pun juga harus kehilangan semua kekayaannya. Kita tidak punya catatan bagaimana Ibrahim akhirnya kehilangan kekayaannya. Tapi jangan sampai kehilangan kekayaan itu menjadi berhala, menjadi membuat kita bersungut-sungut. Kita belajar dari seorang Ibrahim. Dia siap untuk kaya, siap juga untuk miskin. Kita banyak yang tidak siap untuk miskin. Saya nggak tahu di antara saudara-saudara ada yang sudah siap untuk miskin. Saya nggak tahu. Saya diri saya sendiri saya belum bisa jawab. Ya, mungkin kalau pakai mulut aja bisa saya jawab. Tapi kalau saya renung-renungkan, mungkin saya belum bisa berikan jawab. Karena menjadi miskin itu berbeda. Menjadi orang tidak dihargai itu jauh suatu hal yang sulit, dari orang yang dipuja, dari orang yang dihargai, orang yang dihormati, terus tiba-tiba menjadi seorang biji sesawi, terhina, ya, terhina, diremehkan, tidak dipedulikan, dihindari. Itu bukan hal yang mudah bagi banyak orang. Maka itu penderitaan itu sebuah keberuntungan. Kalau kita sekarang ini sudah berada di dalam penderitaan, pada dasarnya itu keberuntungan. Karena kita sudah mulai menjalani latihan-latihan ketika kita harus menjadi yang terendah, teremeh, terhina. Dengan penderitaan itu kamu sudah tidak ada yang lihat. Tapi kalau kamu berada di level sekarang ini, misalkan kamu seorang manajer, seorang direktur, ya, seorang pejabat, ya, seorang senior lah dalam segala pergaulan. Karena di dalam organisasi, perkumpulan, kamu senior, kamu pasti dihormati, ya.
Bagi kita orang-orang yang seperti itu, ketika kita harus menjadi orang yang seperti Ibrahim, harus kehilangan segala-galanya. Itu suatu hal yang paling sulit, ya. Jangan kita baca kebenaran amaran itu dengan mudah. Kita renungkan ke dalam diri kita betapa sulitnya perubahan dari diri kita yang dulu, orang yang dipuji, dihormati, dihargai, orang yang serba tidak kekurangan, segala kelimpahan, segalanya bisa dipenuhi. Tiba-tiba serba kekurangan, tiba-tiba serba nggak punya, serba kesulitan, seperti janda Sarfat, tiba-tiba cari makan aja susahnya luar biasa. Kalau sampai tiba itu hal-hal kejadian seperti itu, saya nggak tahu mampukah. Maka itu dari sekarang kita belajar. Dari sekarang kita ikuti dan patuh. Mulai dari sekarang kita latihan meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran. Semuanya percayakanlah kepada Allah. Tapi syarat yang Tuhan minta harus kita penuhi. Kita percaya, tapi harus ada syarat yang kita penuhi. Maka janji-janji Tuhan itu baru bisa tergenapi di dalam diri kita. Oke, kira-kira ini contoh yang berikutnya. Dela, berikutnya apa ya? Dela, aku jadi lupa. Ini nomor berapa sih, Del? Itu tadi nomor 5 ya? Nomor 6 kayaknya mungkin kita minggu depan. Coba dikasih lihat dulu nomor 6 itu apa, Del? 6 ya, habis itu, Del. Oh iya. Oh ini Adam dan Hawa. Pelajaran dampak dari pelanggaran hukum Adam dan Hawa ini juga kembali lagi kebenaran contoh. Ya, coba kita nanti akan kita bahas lagi minggu depan, tapi kita coba sedikit kita ulas. 15 menit. Ya, godaan setan kepada Adam dan Hawa. Sekarang kita coba lihat dari pengalaman Adam dan Hawa. Kita coba mundur ke belakang dari permulaannya dosa itu seperti apa. Pelajaran apa yang kita bisa dapat. Jadi saudara bisa lihat bahwa dosa itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Jadi jangan kita kira ribuan tahun udah berjalan ini ada dosa-dosa yang sudah terselesaikan. Tinggal ada sisa-sisa dosa yang belum selesai. Ternyata tidak. Hampir kesemuanya itu dosa tidak selesai-selesai sampai hari ini. Dan masih juga menjadi bagian dari orang-orang calon-calon 144.000. Mari kita baca. Melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi terhadap apa yang diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Ya, oke. Mari kita lihat. Saya baca aja yang dihitam-hitam. Ya, maka diambilnya daripada buahnya lalu dimakannya serta diberikannya pula pada lakinya. Maka ia itu pun makanlah. Memang rasanya sedap dan bila mana ia memakannya, ia seolah-olah merasa adanya satu kuasa yang menggairahkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Saudara-saudara, saya tidak akan mengajak saudara ulas tentang cerita Adam dan Hawa ini secara mendetail, karena kita semua udah tahu. Orang Protestan pun juga udah tahu. Tapi saya ada hal yang saya mau menekankan, dosa-dosa apa sih yang paling besar, ya. Kita semua udah pernah baca dari Victor Utev, dosa yang paling besar adalah meninggikan diri dan bergantung kepada manusia. Ternyata bukan hanya itu. Ya, di dalam pembelajaran yang kita mau bahas di sini, itu ada dosa lain. Kalau dosa meninggikan diri dan bergantung kepada manusia, itu berkaitan dengan kebenaran yang berkembang. Tapi dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan dan reformasi, itu ada dosa apa yang harus kita cermati dan sampai hari ini juga masih menjadi penghalang dan suatu hal yang merepotkan bagi calon-calon 144 ini. Lihat yang diwarnai merah, saudara. Jadi pengaruh daripada jatuhnya Hawa daripada memakan buah itu, pengaruh yang pertama adalah apa? Memang rasanya sedap dan bila mana ia memakan. Jadi lihat, jadi dari dia memakan buah itu, akhirnya dia jadi mengetahui yang namanya sedap dan tidak sedap.
Jadi apa yang dia makan selama ini dari buah-buah yang lain, dia jadi tahu bahwa buah-buah yang lain itu tidak sedap. Ya, sedangkan buah yang barusan dia makan, dia jadi tahu ini sedap, yang sana tidak sedap. Ya. Terus yang kedua, dari dia memakan buah itu, kita lihat lagi yang merah yang kedua. Dia merasa apa? Mempunyai kehidupan yang lebih mulia. Di mana sebelum dia memakan buah itu, dia tidak pernah tahu yang namanya hidup mulia dan hidup tidak mulia itu seperti apa. Dia sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi dan makhluk ciptaan yang terendah, dia nggak pernah bisa tahu mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang mulia, mana yang hina. Dia nggak pernah tahu. Tapi setelah dia makan buah itu, jadi dia tahu. Jadi inilah yang bahaya dari makan buah pengetahuan baik dan jahat. Oke, Dela lanjut. Ya. Lalu kata ular kepada perempuan itu, niscaya tiada kamu akan mati. Melainkan telah diketahui Allah akan hal jika engkau makan buah itu tak dapat tiada pada ketika itu juga celiklah matamu dan engkau jadi seperti Allah sebab mengetahui baik dan jahat tuh. Celiklah matamu. Jadi artinya dari sini kita bisa pahami Adam dan Hawa, ya ini sebagai satu contoh dari manusia yang pernah tidak pernah pernah menjadi orang suci dan juga menjadi orang yang tidak suci seperti sekarang. Jadi ketika dikatakan celiklah matamu, ya artinya sebelumnya mereka tidak pernah celik matanya. Jadi artinya ketika dia masih suci, artinya orang-orang yang suci ini dapat kita pahami. Artinya orang-orang yang tidak orang-orang yang suci ini sama halnya seperti Adam dan Hawa. Dia tidak pernah tahu yang namanya jelek itu yang bagaimana, yang buruk itu bagaimana, yang jahat itu bagaimana. Yang ada di otaknya dia hanya baik. Jadi artinya dari cerita ini kita bisa dapat gambaran, ya. Jika seseorang itu suci, dia tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang sesuatu yang jahat. Jadi makanya itu kejadian kejatuhan manusia di dalam dosa ini, Tuhan membiarkan 6.000 tahun, itu sebagai pembelajaran juga kepada dunia-dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Supaya dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa ini bisa lihat bahayanya dosa itu seperti apa sih. Karena mereka nggak pernah tahu di dalam otaknya sejak mereka diciptakan. Mereka tuh cuma dibekali otaknya dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang mungkin yang enak, tapi yang jelek, yang tidak enak, tidak sedap, yang buruk, yang jahat, itu nggak pernah ada di dalam otaknya dia. Sehingga mereka nggak punya pengetahuan itu. Melalui pengalamannya yang terjadi di dunia ini, dibukalah akhirnya mata mereka betapa buruknya yang namanya dosa. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Engkau juga jadi seperti Allah sebab mengetahui baik dan jahat. Jadi Allah itu tahu baik dan jahat, tapi kalau umatnya yang tidak pernah jatuh dalam dosa, taunya cuma yang bagusnya aja. Jadi artinya mereka hanya diciptakan dari satu sisi, sisi yang satunya nggak pernah tahu. Ya, inilah yang diakibatkan dari makan buah baik dan jahat. Tampaknya memang sebenarnya wah bagus juga kalau gitu makan buah ini ya. Bagusnya memang kelihatannya jadi punya pengetahuan, tapi buruknya lebih besar. Yaitu apa? Jadi kamu sudah nggak punya kemampuan lagi untuk kembali lagi menjadi orang-orang yang tidak mau mencintai yang namanya jahat. Jadi bagi kamu jahat itu menjadi sesuatu, baik itu malah menjadi suatu siksaan. Kamu nggak punya kemampuan lagi untuk balik lagi menjadi yang benar. Itu yang jeleknya dari makan buah dan baik dan jahat. Oke, kita terus. Dan ia telah menghasut. Nah, kita lihat kenapa saya warnai kata-kata menghasut. Karena hasut ini adalah pekerjaannya setan dari dulu sampai hari ini. Jadi hati-hati. Saudara kita itu akan jatuh terus dengan yang namanya hasutan.
Ya, jadi hasutan itu adalah memutar balik ya yang benar jadi palsu. Jadi dia nggak memberikan sesuatu yang palsu, tapi dia pemutar balik. Jadi pekerjaan menghasut ini adalah pekerjaan yang bisa menjatuhkan orang. Ya, ingat, bukan dia berikan yang palsu, tapi dia berikan hasutan. Agar jangan mereka itu menjadi setara dengan dirinya. Nah, itu lihat. Sambil mengatakan bahwa Tuhan didorong oleh rasa cemburu telah. Nah, ini hasutan yang dibangun tuh. Jadi dengan ini akhirnya si Hawa, Adam dan Hawa jadi punya keinginan setara dengan Allah. Yang dulunya waktu dia masih suci, dia tidak punya mimpi. Dia nggak ada masalah. Saya juga begini aja nggak ada masalah. Ya, tapi setelah makan buah itu, jadi setelah celik matanya, jadi dia punya mimpi-mimpi, punya ambisi-ambisi, punya apa impian-impian. Padahal tadinya nggak ada punya impian, nggak punya hasrat, nggak punya apa keinginan mimpi. Jadi keinginan mimpi itu adalah semua hasil dari makan buah dan baik dan jahat. Jadi kalau saudara punya mimpi nggak? Saudara punya cita-cita nggak? Saudara punya keinginan? Nah, itu semua adalah akibat daripada buah. Kalau misalnya saudara punya mimpi? Enggak punya mimpi. Saudara punya harapan? Enggak. Apa yang Anda, ya enggak ada, enggak punya apa-apa, begini-begini aja. Itu enggak mungkin. Saudara serendah-rendahnya saudara, pasti saudara punya. Dan itu semua adalah akibat daripada buah. Jadi lihat jeleknya buah tersebut ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Terus, terus. Nah, ini ya, kita lihat berikutnya nih. Kesukaran dan pergumulan. Dan kehidupan yang disertai dengan kesukaran pergumulan itulah yang harus menjadi nasib mereka, nasib manusia sejak saat itu. Nah, jadi sejak ada manusia jatuh dalam dosa, itu artinya manusia itu sudah ditakdirkan punya kesukaran dan pergumulan. Jadi kalau kamu nggak mau dapat kesukaran dan pergumulan, artinya kamu nggak mau apa? Mari kita baca. Ya, kesukaran dan kemuruan itu yang harus menjadi nasib manusia sejak saat itu telah ditetapkan dalam kasih. Jadi di dalam kasih. Jadi kalau kita bicara kasih, jangan kita kira kasih itu enak-enak terus. Di dalam cerita yang kita baca dari penjelasan Nyonya White ini, kasih ternyata kesukaran dan pergumulan itu bagian daripada kasih. Ya, bagian dari kasih. Itu adalah satu disiplin yang diperlukan sebagai akibat daripada dosa. Jadi kesukaran dan pergumulan itu adalah bagian dari kasih. Jadi jangan Anda terpengaruh dengan orang-orang di kiri kanan yang mengatakan kasih-kasih itu selalu yang enak-enak. Ternyata dari petunjuk Nyonya White ini kasih itu kesusahan, penderitaan, nggak makan lah, ya kesulitan, hinaan lah segala macam itu bagian dari kasih. Supaya apa? Diperlukan sebagai akibat dari dosa. Ya, satu disiplin. Untuk apa? Untuk menolong mengendalikan pemanjaan nafsu dan selera makan. Jadi supaya nafsu kita nih keinginan mau kaya, keinginan ingin punya ini, punya itu, ingin jadi ini, ingin jadi itu bisa ditahan dengan kesukaran dan pergumulan. Ya, dengan segala macam kesusahan-kesusahan itu juga selera makanmu juga ditahan. Kalau enggak, wah bablas itu bahaya itu. Ya, jadi Tuhan itu bentuk dari kasihnya Allah, kesukaran dan pergumulan, kemiskinan itu bagian dari kasihnya Allah. Jadi jangan Anda kecil hati, jangan saudara bersungut-sungut ketika saudara harus menghadapi semua itu. Saya ngomong ini kelihatannya gampang, tapi memang itu petunjuk tulisannya demikian. Saya bagian dari sasaran tulisan ini. Jangan saudara bilang Enco ini sombong. Bukan. Saya sendiri juga sasaran dari tulisan ini. Saya juga harus berjuang. Ya, untuk mengembangkan kebiasaan mengendalikan diri. Jadi untuk mengembangkan kebiasaan mengendalikan diri. Itu adalah sebagian daripada rencana Allah yang besar. Untuk apa? Untuk memulihkan manusia. Jadi kalau Anda tidak pernah mau susah, nggak mau ada pergumulan, nggak mau ada berat-berat di dalam hidup Anda, artinya saudara tidak mau dipulihkan ya daripada akibat dosa. Artinya Anda mau tetap berada di dalam belenggu dosa. Ya bisa saja, silakan saja kalau saudara mau tetap berada di belenggu dosa. Kalau kita pengikut Taurat dan kebenaran,
ya, akan Taurat dan kesaksian, maka kita harus bersedia kalau ini terjadi dalam kita. Walaupun kita menangis, kita harus selalu ingat dengan kata-kata petunjuk ini, bahwa itu adalah sarana Tuhan untuk kita bisa kembali lagi untuk tinggal di Taman Eden. Ya. Oke, sekarang godaan setan kepada Yesus. Kalau tadi kepada Adam dan Hawa, sekarang godaan setan kepada Yesus. Ya, mungkin 5 menit nggak apa-apa ya, agak lewat-lewat dikit biar tuntas. Del, geser Del. Kita baca yang dihitamkan saja. Kristus melalui ujian terhadap selera. Kita tahu godaan setan di ujung 40 hari Yesus puasa ya di atas gunung. Kristus melalui ujian terhadap selera, terhadap kecintaan kepada dunia ini dan kecintaan terhadap pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur. Inilah pencobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa dan mudah sekali mengalahkan kita. Nah, ini ya. Jadi kita lihat yang menjatuhkan Adam dan Hawa dari petunjuk yang disampaikan tentang pengalamannya Yesus ini, ya, yang menjatuhkan adalah apa? Selera, kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada pertunjukan. Artinya apa? Pamer, ya, pa, pa, pamer. Jadi pingin kelihatan menonjol, pingin kelihatan mulia, pingin kelihatan paling unggul. Itu adalah pengaruh daripada dosa. Dan inilah pencobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa. Jadi artinya 3 permasalahan inilah yang ada di dalam kejatuhan Adam dan Hawa. Sudah selesaikah saudara dengan 3 masalah ini? Sudah selesaikah murid-murid dengan 3 masalah ini? Sudah selesaikah mereka di dalam 3,5 tahun? Ternyata kita lihat mereka hanya selesai di dalam mengatasi selera. Mungkin kita lihat, kita sudah baca, murid-muridnya Yesus tidak ada masalah lagi soal selera. Tapi murid-muridnya Yesus masih punya masalah dengan kecintaan kepada dunia. Ya, masih punya masalah dengan kecintaan terhadap pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur. Pertunjukan artinya dia ingin memperlihatkan, saya ini lebih unggul dari yang lain. Itu masalah dari 3,5 tahun. Saudara-saudara sekalian. Jadi artinya ribuan tahun ya. Yesus sudah mengangkat manusia dari manusia berdosa itu 4.000 tahun. Dan Yesus menang di kayu salib. Ternyata tidak berhasil memenangkan murid-muridnya Yesus. Ya, tidak berhasil dengan di kayu salib itu. Yesus belum berhasil mengatasi manusia murid-muridnya Yesus itu terhadap kecintaan kepada dunia, kecintaan terhadap pertunjukan. Jadi 4.000 tahun Yesus hanya memberikan tiket voucher, ya, hanya memberikan voucher keselamatan. Tapi voucher ini juga harus ditebus sama yang bersangkutan. Saya cuma kasih voucher, tapi kamu sendiri juga harus jalankan ya. Nah, bagian kita lah yang sekarang harus kita lakukan. Voucher udah diberikan kepada kita. Tinggal kita yang lakukan sendiri bagian kita. Ya. Jadi kita kalau bagi kita sendiri, kita nggak bisa. Tapi ada voucher, itu memungkinkan kita untuk menang. Tapi ada harga yang harus kamu sendiri, bagian kamu sendiri yang harus kamu lakukan. Dan itu harus kita lakukan di dalam 40 hari. Ya, kita lihat catatan. Ada 3 pengaruh dosa tercipta pada peristiwa Adam dan Hawa. Dan juga rayuan setan. Yaitu kerusakan selera, keinginan memuliakan, meninggikan diri. Ya, melalui pertunjukan pameran. Cinta terhadap dunia kekayaan. Ya, jadi melalui hasutan kemuliaan diri atau setara dengan Allah, tentunya juga akhirnya akan kepada cinta terhadap dunia. Jadi kita lihat di sini ini 3 hal ini yang masih menjadi PR dan kenyataan ribuan tahun, 4.000 tahun. Jadi boleh dikatakan kedatangannya jumlah nabi-nabi begitu banyaknya, rasul-rasul begitu banyaknya sampai Yesus sendiri datang, ternyata tidak berhasil Yesus melakukan pembangunan dan reformasi kepada murid-murid. Ya, jadi gagal. Dan kita sekarang di dalam periode sisa 40 hari ini, kita punya tugas untuk melakukan pembangunan dan reformasi yang tidak berhasil Yesus menangkan selama 4.000. Bayangin,
Jadi jangan anggap remeh pembangunan moral ini bukan pelajaran sederhana. Jangan Anda anggap remeh. Pembangunan reformasi ini suatu pekerjaan yang paling tersulit. Ya. Dan berikutnya, Dela, judulnya saja. Ya, lewati saja, Del. Dilewati saja, Del. Oke, ya. Nah, maka diperlukan pendidikan lanjutan 40 hari dan dalam 40 hari tersebut fokus Yesus adalah membenahi manusia lama murid-muridnya. Penelitian terhadap hal tersebut lebih lanjut kita membaca kepada pelajaran berikutnya. Membandingkan perintah Yesus pada pendidikan 3,5 tahun dan dalam 40 hari. Dan ini akan kita lanjutkan 2 minggu lagi. Ya, kita lakukan penyelidikan apa sih yang di dalam 40 hari itu. Apa sih bedanya dengan 3,5 tahun? Nanti akan kita lihat. Jadi kita jadi paham bahwa periode paling terakhir ini kita harus lakukan apa. Apakah kita sama-sama dengan teman-teman Wako Texas kita, sama-sama dengan teman-teman dari yang Davidian yang lainnya, masih begitu-begitu saja. Apakah kita harus melakukan hal yang lain? Ini semua adalah penyelidikan kita lebih lanjut. 2 minggu lagi kita akan lanjut. Berkaitan dengan pembelajaran, ya, pembelajaran tentang apa? Kebenaran amaran dan kebenaran contoh. Dan kebenaran contoh barusan kita sudah pelajari. Sekarang kita nanti akan belajar lebih lanjut kepada kebenaran contoh dari 3,5 tahun dan 40 hari. Oke, kira-kira mungkin demikian teman-teman. Mari kita tutup sahabat hari ini.